Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi taqallah. Puji syukur kehadirat Allah, kita dipertemukan kembali. Kita diberi nikmat begitu banyak sehingga dengannya insya Allah kita bersyukur dan istiqomah. Lebih dari itu, mudah-mudahan semua ini bagian dari rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Seperti tadi dikatakan, kita masih berada dalam surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah artinya kiamat. Jadi kiamat banyak namanya, dilihat dari sudut pandang sifat-sifatnya. Kalau pasti terjadi, maka itu namanya kiamat. Qauma yaqumu kiamat. Kalau merupakan hari pembalasan, maka disebut Yaumiddin, hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Coba bayangkan, padahal kiamat itu huru-hara. Nanti 40 tahun kemudian baru dibangkitkan. Kemudian setelah itu baru ada mahsyar, ada jaza, baru ada jaza. Tapi disebut Yaumiddin, hari kiamat, hari pembalasan. Balasannya bukan pada hari kiamat. Kan jadi majaz mursal. Lakohnya iktibar mayakun gitu kurang lebih. Nah, kebetulan dalam surat yang kita baca ini juga hari kiamat. Tapi aspek yang ditonjolkan adalah kegelapan. Maka disebut Al-Ghasyiyah. Ghasyiyah yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Itu sama kata dasarnya. Demi malam apabila menutup, yakni gelap. Kita sering mendengar bahwa pada hari kiamat itu memang gelap gulita. Gelap sekali, gelap. Maka Allah sudah informasikan apa yang nanti akan terjadi. Oleh karena itu siap-siap, itu kurang lebih. Siap-siap lampu, bukan lampu dunia, bukan pula matahari, mataharinya tak ada. Apa lampunya? Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkat fiha misbah, al-misbah fi sujajah. Al-sujajah ka'annaha kaukab durri yuqadu min syajaratin zaitunatin mubarakah la syarqiyah wala gharbiyah. Tuh, kembali kepada Al-Quran. Kuburan gelap tapi bisa disinari oleh sinar Allah, yaitu iman diantaranya kepada Al-Quran. Nah, alhamdulillah kaji kita tentang Al-Quran. Mudah-mudahan semua ini menjadi cahaya dalam kegelapan barzakh, dalam kegelapan kubur. Cuma itu yang kita harapkan. Baik, temanya fikul hayat awil ahkam. Memahami makna yang terkandung dalam surat dan ayat yang ditafsirkan, lalu kemudian berdampak kepada pikiran, dan itu yang membentuk sikap hidup. Bagaimana kita menjalani kehidupan dari makna yang kita serap, kita dapat dari surat ayat yang ditafsirkan. Itulah dia namanya fikul hayat wal ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasafallahu ta'ala ahlas sa'adah wassawab. Allah memberikan informasi. Wasofa itu sifat. Wasofa itu gambaran. Informasi, gambaran. Terkait ahli surga dan ahli surga. Disebut ahlus sa'adah. Orang-orang yang memperoleh kebahagiaan dan pahala. Ta'ala ahlas sa'adah wasawab wadaros sawab. Wadaro atofnya ke ahla, jadi daro tempat mendapatkan balasan pahala. Di awsaf jamilah ra'i'ah, dengan gambaran yang indah juga. Ra'i'atil jamal, ra'i'ah tinggi, indah, ya. Wal mut'ah nikmat.
Apa tujuannya? Liigra'in nas biha, untuk mendorong manusia, kita-kita, biha terhadapnya, wa targhibihim fil husul 'alaiha, sama mendorong untuk memperolehnya. Idza amilu amala ashabiha, amala jadi maf'ul mutlaq. Apabila mereka melakukan amalan penghuninya, penghuni surga, al-mustahiqin laha, yang berhak masuk ke dalamnya. Amma ahlus sawab falahum sifatan. Orang-orang yang akan memperoleh pahala itu ada dua gambaran. Ya, zahiriyah wa batiniyah. Nah, ini itu tadi yang ditanya Pak Edi. Gambaran secara lahiriah dan batinnya. Fawujuhul mu'minin zati ni'mah wa bahjah wa nadrah wa li'amaliha allazi amilatu fid dunya radiyatan fil akhirah. Baru saya ulang baca. Fawujuhul mu'minin zatu. Zat. Khobar wujuh. Wajah nih lahiriah. Wajah orang-orang yang beriman itu terlintas memiliki kenikmatan, kegembiraan, keceriaan. Wali amaliha allazi amilatu, karena amalnya yang dilakukan waktu hidup di dunia radiyah, hal keadaannya diridhoi. Ini radiyah isim fa'il, maksudnya mardiyah, jadi majaz akli, alaqahnya maf'uliyah fil akhirah. Kayak ayat lain berbunyi fi isyatir radiyah. Tuh, radiyah maknanya marfu'ah, mardiyah. Haitsu u'tiyatil jannah, di mana dia diberikan surga, bi amaliha, binya sababiyah, dengan sebab amalnya. Nah, ini menarik diresapi. Allah baru bisa memberikan surga kalau ada sebabnya. Allah bisa memberikan pahala kalau ada sebabnya. Allah bisa memberikan kebaikan kalau ada sebabnya. Oleh karena itu, tugas kita hidup di dunia sebagai konsekuensi iman kepadanya, cari-cari sebab agar Allah mempunyai sebab. Gampangnya cari alasan agar Allah punya alasan. Gampangnya cari gara-gara sehingga Allah punya alasan untuk memberikan kebaikan, gitu. Alasan-alasan gara-gara dimaksud dalam bahasa Al-Quran disebut ibadah. Maka ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk cari-cari alasan agar Allah punya alasan, gitu. Bagaimana Allah memberi ilmu? Nggak ada alasannya. Kita cari. Apa itu dalam konteks agar Allah beri ilmu? Alasannya belajar. Nah gitu, ini bi'amaliha, dengan sebab amalnya. Wa amma darus sawab, adapun rumah balasan, maksudnya tempat, falaha sifatun sab'un kama taqaddama. Maka baginya itu ada 4 gambaran. Seperti halnya
terdahulu. 7 gambaran. Lah haknya kembali ke Darus Sawab, tempat balasan, yaitu surga. Ada 7 kama taqaddama. Al-ula fi jannatin aliyah. Yang pertama di surga yang tinggi. Tinggi bisa jadi secara fisik dan otomatis juga non fisik. Ai murtafi'ah, tinggi. Kalau itu gedung bertingkat surga, maka ada tingkat 2, tingkat 3. Terus kalau umpamanya sampai 200 tingkat, itu paling tinggi yang tingkat 200. Yang disebut dengan Firdaus. Jannatul Firdaus. Yaitu para anbiya. Lalu Nabi bersabda, yang menyayangi anak yatim akan bersamaku di surga seperti telunjuk dan jari manis. Bukan satu lantai. Bukan satu lantai. Paling tidak satu komplek. Kalau dia mau ketemu tuh si penjaga pemelihara anak yatim di dunia, namanya satu komplek. Gitu kurang lebih gambarannya. Pernah dibaca. Oke, terus. Wa aliyatul qadri, tinggi kedudukannya, nilainya. Li'anna fiha ma tastahil anfus wa talazul a'yun. Karena di dalamnya, di dalam surga itu ada apa saja yang diinginkan oleh jiwa. Ya. Yang indah dipandang. Itu yang pertama. Yang kedua, la tasma'u fiha kalaman sakiton ghaira mardi. Sifat yang kedua, engkau tidak mendengar kata-kata rendah, tidak menyenangkan. Wala tasma'u fiha kalimat laghwin. Dan engkau tidak mendengar di sana kata senda gurau, main-main, tidak ada. Iya. As-salisah, yang ketiga, fiha ainu syarobin jariyah. Di sana di surga ada mata air yang bisa diminum, mengalir ala wajhil ardi, di permukaan tanah bumi, min ghairi ukhdud. Masih ingat ukhdud? Tanpa parit. Oke, bayangkan itu. Tanpa parit, mengalir. Oke. Tapi kemudian kalau kita mau melihat-lihat di pinggirnya, nanti dia akan membentuk semacam benteng. Semacam apa itu ya, pinggiran sungai, lalu kita duduk-duduk di situ. Tuh, kita teruskan dulu. Wa tajri lahum. Ain itu mata air mengalir. Lahum buat mereka penghuni surga. Kullama aradu. Apabila mereka menginginkan. Umpamanya si A bilang kepada si B, ayo kita lihat mata air. Kita menikmati. Nah, dia membentuk aliran. Dan di pinggirnya ada duduk-duduk di situ. Kulama aradu. Bimain mundafik. Dengan air yang terpancar. Wa bi anwa'il asyribah alladidah.
Terus ada minuman berbagai macam kelezatannya. Apa aja nih 3? Ada khomer. Yang dulu waktu di dunia ngebet sekali sama khomer tapi ditahan. Terus karena sadar itu dilarang. Nggak boleh. Tahan. Maka menjadi logik. Surga itu, akhirat itu rumah balasan. Akibat menahan maka dibalas. Terus ada tuh khomer ya. Sungai khomer. Minum dah sekenyang-kenyangnya gitu kurang lebih. Asal madu. Madu, minuman lezat yang memang digemari. Ya. Apalagi lagi musim Covid, madu naik harganya. Jangankan madu, kelapa hijau aja udah mahal. Biasa 10.000, ada 50.000, 60.000, 75.000. Walaban, susu. Sungai, bukan gelas, bukan teko. Yang keempat, fiha surur aliyatul makan. Di dalam surga ada tempat tidur yang tinggi tempatnya. Murtafi'atus sama. Karena tinggi, ya atapnya juga tinggi. Gak mungkin di rumah model kita pendek, lalu tempat tidurnya tinggi, mentok. Al-khamisah, yang kelima, fiha akwab. Ada kap-kap di dalam surga. Aikizan. La uro ya. Laha. Uriah uro. Kizan ya gelas. Ya. Itu penjelasan, itu tafsir dari akwab. Ada ai. Tapi sebentar ini. Enak dilihat sebentar. Kizan. Kizan. Oh, ada di sini. Al-Ma'ani tidak ada. Cuma ingin tahu saja. Kizan, kazan ya. Iya, gelas. La urolaha. Apa ini uro? Kita teruskan. Au abarik. Ketel-ketel. Ibrik. Wa awan. Awan bejana, bejana. Wal ibrik huwa malahu urwah wa khurtum. Ibrik adalah bejana yang punya moncong. Khurtum itu belalai. Kan ada tuh ketel. Wal qub ina laisa lahu urwah wala khurtum. Oh iya, urwah. Urwah itu pegangan. Kalau muk insya Allah tahu muk. Ada pegangan nggak di gelas itu? Itu urwah. Bisa juga urwah dari kata ikatan. Pegangan yang seperti ketel itu. Kalau kub tidak ada itunya. Wala khurtum. Tidak ada moncongnya. Tuh kayak begitu digambarkan. Di dalam apa namanya surga. Berikutnya. As-sadis fiha namarik. Ada bantal-bantal di surga. Ai wasaid masfufah. Bantal yang berjejer. Wahidah satu jejeran. Ila jambil ukhro. Di samping yang lain.
jejerlah gitu. 7 fihal bustul mabsutoh, hamparan permadani. Wattonafis, tonfasah ini. Tonafis allati laha khumlun rakik, sama permadani yang bulunya lembut sekali. Wal kasirah, banyak. Al mutafarriqah, yang beda-beda. Fil majalis, di majelis-majelis. Udah kebayang. Kita kalau masuk Masjid Nabawi itu terhampar luas sekali, itu lantai penuh dengan permadani, ya. Sampai di sebelah sana permadaninya beda warna. Diinjeknya juga enak kayak model permadani kita. Nah, kurang lebih kayak begitu. Selesai. Itu fikul hayat. Apa itu kesan dalam jiwa kita setelah mendengar dalam pikiran kita, mendengar informasi dari Allah dibantu jelaskan oleh mufasir? Gitu pertanyaannya. Maka menjadi boleh jadi bahwa betapa balasan Allah tak terhingga, tak terbayangkan, tak terjangkau oleh akal dan rasa. Nabi ditanya kayak apa surga, nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, nggak pernah terlintas. Maka sampai titik itu seolah Allah ingin berkata, itu urusanku. Tak mungkin kau menjangkau, ingin menggambarkan. Tak mungkin menjangkau. Oleh karena itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kamu mendekatkan diri. Beres. Lalu menjadi bagian dari sikap hidup kita. Nisa berisik banget. Ya, ada kan. Berisik banget sih. Oke, kita teruskan ini ayat 17:26. Apa tema yang diberikan oleh mufasir terkait ayat 17:26? Isbatu qudratillahi ta'ala alal ba'si. Memastikan, menetapkan boleh kuasa Allah untuk membangkitkan yang sudah mati. Wa ghairihi, dan selain membangkitkan, apa saja. Wa tazkir, lalu juga isinya mengingatkan. Tak sembarang mengingatkan, tetapi diiringi dengan dalil-dalil. Maka Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat, memperhatikan, memikirkan apaan onta? Kaifa khuliqat. Bagaimana dia diciptakan? Ya, tahan haus, kuat membawa beban, berjalan jauh, dan ketika beban mau ditambahkan dia menunduk, lalu mengangkat beban itu kuat, hebat. Pikirin dong, gitu kurang lebih. Siapa yang memberi kekuatan pada onta itu? Siapa yang membuat si onta itu menjadi tunduk meskipun kepada anak kecil? Maka Allah sebutkan bahasanya itu sakhara lakum. Sehingga ketika mau naik onta, dan umumnya pada kendaraan zaman sekarang, kita baca doanya subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Gitu ya. Wa ilas sama kaifa rufi'at.
Dan pikirkan dong langit. Bagaimana dia ditinggikan? Pertama, nggak ada tiangnya. Yang kedua, rata. Nggak ada bagian-bagian langit yang lebih pendek. Yang satu lebih tinggi. Nggak ada. Wa ilal jibal. Gunung-gunung. Kaifa nusibat. Bagaimana ditancapkan. Siapa yang bisa mindain? Ya. Siapa yang bisa bikin? Nggak usah bikin, mindain aja gitu. Wa ilal ardi. Bumi. Kaifa sutihat. Bagaimana dihamparkan. Oleh karena itu fazakir, ingatlah, sadarlah, dan ingatkanlah. Ini fazakir, fa'ilnya domir. Anta di dalam maksudnya engkau ya Muhammad. Ingatkan mereka itu. Jangan cuma ontak taunya ya dikendarai saja. Langit dilewatkan begitu saja. Gunung-gunung tak pernah diperhatikan. Bumi di mana mereka berjalan juga nggak pernah kepikiran. Siapa yang bikin? Fazakir. Ingetin mereka itu. Innama anta muzakir. Engkau memang diutus hanya untuk mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau nggak bisa menguasai mereka sampai ikut mendapat hidayah, enggak. Illa mantawalla, kecuali ya orang-orang yang berpaling dan ingkar. Ini nanti terkait ilah nggak nyambung nih kalau nggak dibaca tafsirnya. Lasta alaihim bimusaitirin illa mantawalla wa kafar. Ya, nanti disebutkan istisnanya munqati. Bagaimana terhadap mereka yang berpaling dan kafir? Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang amat besar. Kenapa begitu? Inna ilaina iyabahum. Sebab kembalinya mereka itu hanya kepada kami. Summa inna alaina hisabahum. Karena itulah kami harus memperhitungkan segala perbuatannya. Selesai. Al-i'rab. Kaifa khuliqat. Kaifa hal. Muqaddam. Didahulukan. Hal dari mana? Min domir khuliqat. Saya sebentar. Ya, kita teruskan. Wal jumlah badal istimal minal ibil. Sementara jumlahnya kaifa khuliqat itu jadi badal. Badalnya disebut badal istimal minal ibil. Paham badal istimal? Hah? Fala yanzuruna ilal ibili. Itu ayatnya begitu. Kaifa khuliqat.
Jumlah khuliqat fi'il fa'il, fi'il naib fa'il, kaifa jadi hal. Jumlahnya itu disebut jadi badal. Badal apa? Badal istimal. Badal istimal contoh yang lain begini. Ya. Nafa'ani Zaidun. Zaid berguna sekali buatku. Apanya? Ilmunya. Tuh, ilmu itu badal dari Zaid. Disebut badal istimal. Artinya bahwa ilmu yang memberi manfaat kepadaku itu adanya di seluruh tubuhnya, meliputi seluruhnya badan, tubuh, pikiran si Zaid. Itu namanya istimal. Allah menyuruh memperhatikan onta, bukan buntutnya saja. Bukan kepala, bukan kaki, bukan punuk, bukan mata, bukan hidung, tapi semuanya harus diperhatikan. Bahkan yang kelihatan dan yang tak kelihatan, kurang lebih begitu. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Quri'a bimusaitir alal asli. Saitoro. Itu asalnya soitoro. Kayak sirat. Tuh, asalnya sin, sirat. Kemudian menjadi sirat. Wa quri'a bis-sad. Dibaca dengan sod, musaitir. Bi ibdalis sin sodan. Mengganti sin dengan sod. Asalnya saitoro. Jadi soitir. Kenapa litawafukit to fil isti'la wal itbaq? Karena kesesuaian huruf to dengan sod dalam hal isti'la. Nah, ini ilmu aswad nih, saya nggak menguasai. Isti'la di atas ini ya. Namanya lak-lakan gitu. Wal itbaq. Mislu wazadahu bastah fil ilmi wal jismi. Asluhu bastah. Fa'ubdila minasin sodan. Maka kemudian sin diganti menjadi sod. Litawafukit to fil itbaq. Karena sod itu lebih sesuai dengan to. Wa kadzalika qalu as-sirat fi as-sirat. Tadinya sirat. Siratal mustaqim. Tadinya sin. Terus diganti sod. Antara sod sama sin, sod lebih dekat ke to. Tuh gitu. Oke. Biasa dalam bahasa Indonesia juga ada begitu. Oke. Sirat itu sendiri artinya bukan jalan. Sirat itu sendiri artinya menelan. Menelan. Kalau ada kacang sepiring, ditelan semuanya. Itu namanya sirat. Bisa ditelan kacang sepiring kalau mulutnya kecil. Tuh, pisang sesisir. Telan semuanya. Bisa. Kalau mulutnya kecil. Nggak bisa. Tapi lihat mulut itu kuda nil. Kasih makannya sesisir. Mungkin ada yang 2 sisir. Apa hubungannya dengan jalan? Sirat kan kemudian jalan artinya. Pada mulanya itu. Jalan yang lebar selebar timur dan barat.
Tuh, agama digambarkan oleh Allah kayak begitu. Karena lebar, selebar timur dan barat atau utara selatan, maka pengguna jalan apapun, kayak apapun, bagaimanapun, itu ditampung. Memberikan informasi, agama itu mengatur segala urusan, bukan cuma dunia saja. Akhirat juga diatur. Karena begitu hebat, luas, kayak jalan antara timur dan barat luasnya, maka agama diserupakan dengan jalan. Ihdinas siratal mustaqim, jadi istiarah. Maksudnya kepada agama yang seperti jalan yang lurus. Udah gede lurus, maka dijamin nggak ada yang nyasar. Kalau ada yang nyasar, jadi Nusantara lah, jadi inilah. Itu ada bisikan. Bisikannya fulus. Tahu tidak? Ini ada ini Muslim Nusantara di sini. Tuh. Wasatoro fi satoro. Satoro jadi satoro. Wa illa man tawalla fi maudhi'in nasbin, mannya nih. Mannya fi maudhi'in nasbin ala istisna. Kalau dia jatuh setelah istisna. Min ghairil jinsi ay istisna munqati. Istisnanya munqati. Istisna ada dua. Ada munqati, ada muttasil. Kalau muttasil bahwa mustasna bagian dari mustasna minhu. Ja'at tullab illa Zaidun. Zaid bagian dari tullab. Ja'at tullab illa khadimun. Mahasiswa udah datang semua kecuali cleaning service. Cleaning service bukan bagian dari mahasiswa. Itu namanya munqati. Fasajadu, malaikat pada sujud kecuali iblis. Iblis bukan bagian dari malaikat. Maka diterangkan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tuh, jadi ilmu nahu menjelaskan jin itu bagian dari malaikat apa bukan? Bukan jawabnya. Itu istisnanya munqati namanya. Nah, ini juga begitu. Illa man tawalla wa kafar. Istisna min ghairi jinsi ay istisna munqati. Wakila huwa istisna minal jinsi. Ada juga yang menganggap istisnanya muttasil, ai istisna muttasil. Wa taqdiruhu innama anta muzakkirun nas illa man tawalla wa kafar. Tuh, baru ketemu udah tuh. Apanya namanya? Mustasna minhunya annas. Bagaimana itu disebut muttasil? Man tawalla wa kafar, orang yang berpaling dan ingkar, kan bagian dari manusia, jadi muttasil. Inna ilaina iyabahum bitakhfifil ba. Inna ilaina iyabahum. Iyab tadinya iyabahum. Aba ya ubuh iyaban. Seperti koma yakumu makoman. Ini kok makoman, bukan ikoman. Oke, kita teruskan. Wa asluhu iwaban. Karena waw. Makoman asalnya kiwaman. Kulibatil wawu, wa'u iwab maksudnya. Jadi ya. Lin kisari ma qablaha, karena kasroh sebelumnya. Dia cenderungnya
dekatnya sama ya. Jadi waw diganti sama ya. Iyab. Wa quri'a iyabahum bitasdid. Ada juga yang baca wa quri'a iyabahum bitasdid iyabahum bitasdidil ba. Qala Abul Fattah Ibnu Jinni yajuzu ayyakuna arada iwaban illa annahu qulibatil wawu ya. Bisa juga atau boleh juga ada yang membacanya bukan iyabahum, iwabahum. Kecuali annahu qulibat, kemudian dibalik wawunya menjadi ya. Kenapa istihsanan? Karena lebih baik. Tolaban lil khiffah, lebih ringan. La wujuban, tidak wajib. Jadi kalau ada yang baca iwabahum, nggak apa-apa. Mislu ijlawaza, yajlawizu, ijliwazan asalnya. Tapi kemudian menjadi ijliyazan. Wa in kanal masyhur ijliwazan. Selesai ya. I'rab tadi. Berikutnya al-balaghah. Fazakir muzakir bainahuma jinas al-istiqaq. Ada sejenis dari sudut pandang derivasi. Wa kadza baina fa yu'adzibuhum wal azab. Antara yu'adzibuhum azab. Ilaina iyabahum alaina hisabahum yujadu bainahuma tiba fil harf. Ilaina sama alaina. Kalau iyaba sama hisab enggak. Ini ilaina sama alain. Seperti laha maka sabat wa alaiha, tu laha sama alaiha. Tiba pada huruf. Selesai. Al-mufradat. Afala yanzuru ahlu Makkah wa nahwuhum nazra' tibar. Afala yanzurun maksudnya ahlu Makkah. Kenapa dia memperhatikan? Dan juga bukan ahlu Makkah. Yang dimaksud memandang, memperhatikan nazra' tibar. Yaitu pandangan mendalam lalu memperoleh pelajaran. Iktibar pelajaran. Iktibar apa? Pelajaran. Ibroh pelajaran. Tapi menarik ini bahasa. Ibroh, iktibar, asalnya abaro. Abaro artinya nyebrang. Ya, nyebrang. Lagi nyebrang, ada banyak pelajaran apa enggak? Nyebrang dalam artian hakiki, baik di laut, di darat, di udara. Keluar dari LBIK, di Mulut Gang Awaludin mau nyebrang, apalagi sekarang ada flyover, tuh harus banyak mengambil pelajaran, itu namanya nyebrang. Abir. Nabi dalam hadisnya memberikan pelajaran, gambaran kepada kita bahwa hidup di dunia ini ibarat nyebrang jalan. Yang ingin digambarkan oleh Nabi kehidupan sebagai orang nyebrang jalan adalah aspek cepatnya. Sebab secara psikologis orang nyebrang di Mas Mansur, di Sudirman, di mana saja, siapa di antara kita yang mau berlama-lama di tengah jalan? Tuh hidup kayak begitu. Pengen cepat sampai ke seberang sana. Seberang sana adalah akhirat. Itu dalam konteks Nabi. Tapi abaro dalam konteks lain,
kemudian diartikan sebagai pelajaran dan sejarah, iktibar, pelajaran, bukan itu yang dimaksud. Ketika nyebrangnya bukan cuma sekedar Sudirman, tapi jalan yang jauh lebih luas antara timur dan barat. Antara laut satu, laut lain, atau di tengah laut. Kan itu banyak pelajaran. Itu arti fisik. Baru kemudian kita baca Al-Quran. Alhaakumut takasur. Pikiran jalan apa enggak? Ini kita lagi baca nih. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Dan seterusnya. Itu lagi nyebrang. Dari satu pikiran yang lahiriah ke batiniah. Dari yang bersifat bahasa kepada dari yang tersurat kepada itu dia nyebrang. Maka dari nyebrang dalam konteks non fisik yaitu mempelajari ayat dapat banyak pelajaran apa enggak? Tuh gitu. Maka di sini ada kata iktibar. Allah menyuruh afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat nazra iktibar. Pikirin benar-benar. Kita memandang onta ke kebun binatang kah atau di mana saja di peternakan onta di Arab sana. Jangan cuma sekedar lewat, apalagi turun juga enggak, masih di mobil, malas saja turun. Maka mandang yang dimaksud yaitu dengan ilmu, dapat pelajaran. Kalau yang disebut onta, jangan dikira yang lain nggak mengandung pelajaran, sama-sama ciptaan Allah, maka jadi majaz, alakohnya juz'iyah, disebutnya onta. Maksudnya apa aja? Kita lihat itu pecinta fauna, itu luar biasa, kita malu. Mereka benar-benar menyayangi seperti sayang diri sendiri. Diobatin, dioperasi, dilepas lagi, dan seterusnya. Oke, ini baterainya habis sebentar. Al-ibil al-jamal. Ibil adalah onta. Jam'u ba'ir. Ba'irun ba'irani ibil. Mar'atun mar'atani nisa. Tuh. Udah mau taksir. Yang luar biasa. Merubah seluruhnya. Wala ahadalaha min lafzihi. Tuh, seperti nisa. Wa kaum. Ya, nggak ada mufradnya. Yang selafaz. Nisa. Itu jama dari mar'ah. Kaum. Nggak ada mufrad, nggak ada musanna, nggak ada jama'. Ini namanya isim jama'. Kaifa khuliqat khalqan yadullu ala kamali qudratillahi ta'ala. Bagaimana si unta itu diciptakan? Sedemikian rupa menunjukkan kesempurnaan kudrat Allah. Wa husni tadbirihi. Dan keindahan pengaturannya. Bi anja'alat adatan lihamlil asqal. Kemudian dijadikan sebagai alat mengangkut beban berat ilal biladin na'iyah, ke negeri yang jauh. Coba jauh sekali itu. Pokoknya rihlatas sita'i wasaib kan pakai onta. Emang dikira pakai kontainer. Ya. Dari Hijaz, Mekah, maksudnya ke Syam, Syria, ke Yaman. Tuh rihlatas sita'i wasaib. Ya. Ma'ahtimalil aksi asran fa'aksar. Seiring dengan itu dia mampu menahan haus puluhan hari. Fa'aksar lebih. Apa itu? Ketutupan Wak Jamal. Oh iya. Wa khusab min dzikri
disebut secara khusus li'annaha ajabu ma'indal Arab min hadzal nau'. Karena merupakan binatang, jenis binatang yang paling mengagumkan di Arab. Wa budi'a biha disebut pada awalnya, disebut pada pertama kali, li'annahum aktsaru mukhalatah laha min ghairiha. Karena mereka bangsa Arab lebih banyak berinteraksi, bercampur dengan berhubungan dengan onta ketimbang yang lain. Itu alasannya disebut onta duluan. Wa ilas sama kaifa rufi'at bila amad. Dan kepada langit, pikirin dong bagaimana ditinggikan tanpa tiang. Wa amsakaha dipegang. Bima fiha minal kawakib. Padahal di sono ada banyak bintang-bintang. Wa ilal jibal. Juga perhatikan gunung. Kaifa nusibat, bagaimana dikokohkan, ditancapkan. Fahiya rosikhoh, rosikhoh meresap. Tapi ya apa ya artinya nih ya, ilmu bangunan ya, ya menancap. La tamil wa hiya alam lisairin. Tidak miring, tidak doyong. Wahia jibal itu alam, tanda. Lisairin bagi semuanya. Oh, sono no gunung no. Sono tadi kita berangkatnya. Sutihat busitot, dihamparkan. Hatta sarat mihada. Sehingga menjadi buayan. Dulu di surat An-Naba ada itu. Alam naj'alil arda mihada, terhampar. Ketika disebut terhampar menggunakan kata mihad, bukan aspek terhamparnya, tapi aspek nyamannya. Kayak di ayunan, ya. Ayunan itu nyaman. Bapak Ibu sekarang ini udah tak bisa merasakan bagaimana nyamannya di ayunan. Oleh karena itu nanti masing-masing boleh coba bikin ayunan, nah, terus di situ goyang-goyang. Hatta sarat mihadan muwatta'ah lil iqamah alaiha. Muwatta'ah dari watta'ah diinjak, bisa dijalani, ditinggali di atasnya. Quri'atil af'al al-arba'ah bil bina lil majhul. Fi'il yang 4 itu ya mabni lil majhul. Wa huzifal maf'ul al mansub, maf'ulnya dibuang, ai khuliqat ha rufi'at ha nusibat ha. Wal makna, maksudnya afala yanzuruna ila anwa'il makhluqat minal murakkabat wa ghairiha liya'rifu kamala qudratil khaliq wa wahdaniyati. Apakah mereka enggak memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang berbagai macam itu, baik yang disebut dan yang tidak disebut, agar mereka mengetahui kesempurnaan kuasa pencipta dan keesaannya. Wala yunkiru iqtidarahu 'alal ba'si. Kalau sudah memperhatikan semua itu, maka dipastikan mereka tidak akan mengingkari kemampuan Allah untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Walidzalika uqiba bihi amrul ma'ad. Oleh karena itulah diiringi dengan persoalan tempat kembali. Warattaba alaihi al-amra bitazkir. Maka kemudian diiringi juga dengan kata-kata fazakir, yaitu untuk mengingatkan. Berikutnya. Fazakir innama anta muzakir. Ai fazakirhum ni'amallah. Artinya ingatkan mereka terhadap nikmat Allah. Wadala ila tauhidihi, bukti keesaannya. Wa'idhum, artinya nasihati mereka.
wa alfit nazarahum, tolehkan, suruh menolehkan pandangan mereka ilal kaun kullih, kepada alam semesta seluruhnya. Wa ma 'alaika alla yanzuru au lam yatadzakkaru, dan tidaklah kewajiban engkau itu Allah agar mereka tidak memandang atau tidak mengingat. Itu bukan kewajiban engkau. Dia mau memikirkan atau enggak bukan kewajiban engkau, gitu seolah-olah. Engkau cuma mengingatkan. Fa inna ma'alaikal balagh faqat. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Bimusaitir bimusallit, menguasai. Menguasai apa? Liijbarihim, memaksa mereka. Alamaturid, sesuai apa yang kamu inginkan. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dan ingkar. Lakin man tawalla wa kafar bil Qur'an, yaitu mereka-mereka yang berpaling dan ingkar kepada Al-Qur'an. Kenapa? Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang paling besar. Apa itu? Azabul akhirah. Azab akhirat. Wa huwa fi ayatin sabiqah an-nar al-kubra. Sementara pada ayat yang lalu disebutnya kubro, narul kubro. Di sini akbar, akbar muzakkar, kubro muannas. Wal asghar, azab dunya. Sementara kalau azab kecil, azab dunia. Apa itu? Bil qatli wal asri, yang dibunuh dan dipenjara. Ya bahum ruju'ahum ba'dal maut. Ya bahum artinya kembalinya setelah mati. Summa inna alaina hisabahum fil mahsyar. Kemudian kami akan menghisab mereka di mahsyar. Wa taqdimul khabar fil jumlatain al akhiratain lit taksis. Taksis sama dengan qasar ya. Yaitu mendahulukan yang seharusnya dibelakangkan. Wal mubalaghah fil wa'id, dan mubalaghah yaitu apa di sini ya? Berlebihan. Berlebihan bukan dalam artian tak berguna. Bersangatan. Ya. Tekanan terhadap adanya ancaman. Iya, selesai. Berikutnya sabab nuzul ayat 17, yaitu yang berbunyi afala yanzurun. Akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Abd ibn Hamid an Qatadah qala lamma na'atallahu ma fil jannah ajiba min dzalika ahlud dhalalah fa anzalallah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abd ibn Hamid dari seseorang bernama Qatadah. Qatadah berkata, lamma na'ata, ketika Allah menggambarkan, mensifati surga, mereka-mereka yang sesat, ingkar, kafir, Quraisy, ya Mekah, pada heran. Heran. Herannya negatif. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mereka itu enggak pada memperhatikan unta, bagaimana diciptakan. Mereka anehnya sama surga, tapi Allah ceritanya tentang unta. Tuh. Itu harus
menuntut pikiran kita untuk mengerlingkan jidat. Apa intinya? Itu seolah-olah karakternya Al-Quran. Apa itu benang merahnya? Yaitu kudrat, kedigdayaan Allah. Seolah dia berkata, nggak usah pikirin surga atau neraka yang nggak masuk akal kamu. Itu aja tuh yang dekat setiap hari, setiap saat kau perhatikan itu, kau bergaul dengannya, yaitu onta. Itu aja pikirin. Gitu kurang lebih. Sehingga bagi kita juga begitu, ketika diinformasikan terkait surga luar biasa, tak jangkau, tak bisa dijangkau oleh pikiran, iya nggak usah lah mikirin itu. Yang penting kita belajar aja, gitu kurang lebih. Sama itu karakter Al-Quran. Ketika Allah dituduh tak mampu menghidupkan orang yang sudah mati, mereka ingkar, menuduh Allah macam apa Allah ini. Terus jawabannya bukan model kita, aku mampu. Coba nih aku buktikan. Enggak begitu. Tapi apa itu? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa anzalna minal mu'sirati ma'an saja. Gitu karakter jawaban Al-Quran. Ini juga begitu. Mereka aneh ketika Allah cerita surga, apa iya? Artinya apa iya? Apa bisa? Tuh lihat onta, siapa yang bikin? Tuh lihat gunung, siapa yang nancapkan? Tuh lihat langit, siapa yang meninggikan? Tuh lihat bumi, siapa yang menghamparkan? Gitu kurang lebih. Saya tanya Pak Sukoco sekarang. Halo Pak Sukoco. Saya mau tanya sebentar. Pak Sukoco masih sanggup ikut lomba panjat pinang? Kedengeran? Sanggup. Lah itu yang jawab siapa itu? Bukankah engkau lihat tulangku sudah rapuh, bebanku sudah banyak. Padahal maksudnya sebenarnya dia sanggup. Tetapi tidak harus dia tunjukkan kesanggupannya yaitu dengan memanjat pinang yang ada di depannya, bukan. Lalu dijawab dengan yang lain yang lebih dahsyat. Tuh, kemarin itu tiang listrik saja lebih tinggi dari itu, umpamanya saya sanggup. Yang bendera yang di Papua itu Pak Sukoco yang naik karena itu benderanya lagi nyangkut. Baru timbang panjat pinang, gitu kurang lebih analoginya. Ya Allah a'lam bishawab. Al-Munas, Jawaban balagoh. Balagu. Ya, al-munasabah. Ba'da'an hakamallahu ta'ala bimaji yaumil qiyamah. Setelah Allah menetapkan kepastian datangnya kiamat. Wa qasaman nasa fiha ila farqain. Dia membagi manusia kepada dua kelompok, asqiya wa su'ada, ahli neraka dan ahli surga. Wa wasafa ahwalal fariqain, memberikan gambaran tentang dua kelompok dimaksud. Aqamad dalil ala wujudihi wa wahdaniyatihi wa qudratihi bima yushahidunahu min asaril qudrah. Maka kemudian dia menghadirkan dalil atas eksistensinya, keberadaannya, keesaannya, kudratnya dalam apa yang mereka saksikan berupa asar, dampak, pengaruh dari kudratnya itu sendiri. Apaan itu? Minas sama, itu langit.
yang tinggi. Wal ardi allati yaskununa fiha, bumi yang ditinggalinya. Wal ibil allati yantafi'una biha, onta yang berguna buat mereka. Fi naqlil ahmal, memindahkan beban. Wal intifa, mereka manfaatkan juga dagingnya, kulitnya, susunya. Wal jibal, tuh dia tunjukkan juga, Allah maksudnya tunjukkan juga kudratnya pada gunung-gunung. Rosiat, yang berjalan, merayap. Allati tarsyudus salikin, yang bisa menunjuki apa itu, orang-orang yang musafir, ya, salah ke jalan. Fayastadalluna bihaza, maka kemudian mereka mengambil petunjuk dari gunung. Ala kudratihi ta'ala, semuanya atas kudrat Allah Ta'ala. Ala ba'sil ajsad, untuk menghidupkan jasad yang sudah mati. Wal ma'ad, lalu mengembalikannya. Wasihhati aqidati tauhid, dan sekaligus menunjukkan benarnya akidah tauhid. Summa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyuruh nabinya ayyuzakkirahum, untuk mengingatkan mereka bihadhil adillah, dengan dalil-dalil ini, wal barahin, bukti, wa amsalihah, dan yang seumpamanya. Kayak apa? Lian zuru, agar mereka bisa memperhatikan fiha, semuanya. Waliyasbira ala mu'aradatihim, juga maksudnya agar Nabi sabar ala mu'aradatihim, menghadapi mereka. Fa innama bu'isa lidzalika duna ghairihi, karena sesungguhnya memang dia diutus untuk menghadapi semua itu, ini bukan yang lain. Allahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Depan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini, dipersilakan dengan cara membuka mikrofonnya kemudian bicara. Silakan Bapak dan Ibu. Apaan, Ustaz? Silakan Bu Ilwani. Ya. Tadi sotoro dengan saltoro itu maknanya sama, Ustaz? Sama. Hurufnya berubah. Kayak model ini saya tanya, masjid sama masjid sama nggak? Tuh orang Betawi jadi masjid. Akhirnya karena ilmunya ilmu dengar, akhirnya melebar ke tulisan, nulis masjid ditulis masjid karena dengarnya begitu. Dan dalam bahasa Arab juga begitu biasa. Masjid. Ada namanya sosiolinguistik. Maka terbentuknya sinonim. Qabilah A. Salah seorang di antaranya, satu dan lain kepentingan berkumpul dengan kabilah B. Lagi berkumpul di kabilah B, dia mendengar kata diungkapkan. Unsur. Pakai shin besar, nasyaro. Unsur, bukan sod. Padahal di kabilah dia pakai sin kecil, unsur. Maknanya sama. Masjid, masjid. Bimusaitir, sotoro. Rada berat. Asalnya satoro. Lalu berubah, sin jadi sod. Sirotol. Nah, tadinya sin. Setelah sin, to. Lebih dekatnya sod. Itu analisis bahasa. Tapi kan lagi terjadi perubahan itu bukan karena faktor analisis. Analisis kan setelah jadi. Ya demikian Bu. Bu Hilwani ya.
Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bu Muji ya. Ya, Ustaz. Muji apa ini nih? saya baca di buku tajwid Ya. itu memang ada kekhususan bacaan, ada yang shot harus dibaca shot, ada shot dibaca sin, ada yang shot boleh dibaca sin, boleh dibaca shot. Itu Ya. termasuk muskilat dalam Al-Quran. Nah, yang harus shot dibaca shot itu yang bimusoyitirin ini. Karena nanti ada yang shot harus dibaca sin itu pada surat Al-Baqarah dan pada surat Al-An'am, dan pada kata ya besutu dan bastoh. Itu yang shot harus dibaca sin. Kemudian Ya, ada terus? yang shot boleh dibaca sin dan boleh dibaca shot itu pada surah At-Tur ayat 37. Itu. Sedangkan yang shot harus dibaca shot pada Al-Ghasyiyah ayat 22. Jadi termasuk muskilat fil Quran. Terus apa hubungannya sama pertanyaan yang tadi? Ya, maksudnya ini Iya, apa namanya? bagus betul. Itu Hanya sudut menambah. pandangnya yang kita lihat, sudut pandang baca. Kalau ini sudut pandang asal usul. Iya, betul. Bahkan bukan cuma sekedar itu perbedaan para ahli Al-Qur'an terkait dengan terkait dengan kata dalam Al-Qur'an. Seperti banyak sekali kita jumpai itu, banyak sekali, cuma saya lupa ya. Kemudian yang saya ingat umpamanya begini. Apa itu? Wa ma yakhda'una, sebelumnya apa? Yukhadi'una Allah alladzina amanu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un, itu yang ada. Tapi ada yang baca wa ma yukhadi'una, tetap bukan wa ma yakhda'una. Hal biasa. Jadi tambahan wawasan buat kita. Wawasan dimaksud sebagai ilmu. Bagus sekali. Iya. Jadi bukan berarti yang menganalisis kemudian shod asalnya sin lalu salah, bukan. Bukan. Karena sudut pandang asal usul, kalau yang tadi cara membaca. Iya, ada lagi yang lain. Ustaz lagi ya. Iya. Ustaz. Ya. Silakan Bu, silakan. Silakan Bu. Apa Ustaz? Iya. Perbedaan pada kata talayatlu dengan qara'a yaqra'u itu bagaimana ya Ustaz? Kan ada di Al-Qur'an innallazina yatluna gitu Ustaz. Misalkan atau yaqra'una, apa bedanya Ustaz? Yang yatlu dengan yaqra'u. Iya, yang satu pakai qaf, yang satu pakai ta. Ini lagi-lagi kata ahli bahasa Bu, kalau qara'a itu membaca. Pertama, objeknya bisa tulisan, bisa bukan tulisan, itu qara'a. Yang kedua, membaca pakai kata qara'a itu ma'al fahmi. Ma'al fahmi. Bersama Paham. Bersama paham. Yang ketiga, qara'a membaca, kalau itu tulisan boleh kitab suci, boleh bukan kitab suci. Qiraatul kutub, ada musobaqah qiraatul kutub, itu bukan kitab suci. Yang kedua emang bersama paham, maka ada syarah. Tapi kalau talah, kalau Pak Quraisy Shihab bukunya itu pasti kitab suci. Dan yang kedua, tidak bersama paham. Itu musabaqah tilawatil Quran. Kan yang ditonjolkan indahnya, enaknya. Kagak paham nggak apa-apa. Ya atau tidak? Yang penting juara. Allahu a'lam bishawab. Nah kalau qiraah baca bersama paham itu nggak pakai tajwid nggak apa-apa. Ala kadarnya.
seorang mubalik dia mengeluarkan ayat, dia baca aja kayak baca kitab. Ya dah? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh. Kutiba alaikumusiyam. Kamu nggak ada tajwidnya. Nggak ada, beda sama tilawah. Nah, kalau kebetulan mubaliknya qori, udah dia tunjukkan suara indahnya. Iya, Allah a'lam bishawab. Ya, Ada lagi makasih yang banyak. lain? Iya, sama-sama. Dan banyak-banyak Bu, kalau terima kasih ya. Kita buat besok habis. Satu Ustaz semuanya. Gratis. Iya. Ada lagi. Ini ada Bu Ika ya. Mana Bu Ika? Oh, nggak nanya Bu Ika nih. Iya Hah? Ustaz, kenapa? Ustaz. Ayo nanya Bu. Ustaz. Yang mau nanya. Mau tanya Ustaz. Oh, boleh. Ya, di Al-Baqarah ayat 72 ada tulisan apa? Bacaan faddarotum. Iya. Itu dari mana? Ada yang diganti ya, Ustaz ya? Ah, udah. Faddaro. Saya mah nggak ngeliat. Ibu mah ngeliat. Saya mah. Faddarotum. Bu, ayat Ya. lengkapnya Pak Jamal tolong ditampilkan. Faddarotum fiha gitu ya. Iya. Terkait masalah apa tuh Bu? Saling tuduh menuduh, Ustaz. Paling bunuh membunuh bukan? Saling tuduh menuduh. Iya. Bisa Pak Jamal ditampilkan ayatnya. Atau Bu Rina coba sebelum Ayat keberapa, Bu? 72. Baqarah 72. Wa id qataltum nafs. Baqarah 72. Ya, Ustaz, udah lihat Ustaz. Ada. Wa iz 71 nih. Ini 72. Wa iz qataltum nafsan faddarotum fiha. Oh iya, terus kenapa? Itu polanya apa, Ustaz? Idaro. Oh iya, ini mengidghamkan tak ke dalam dal. Meidghamkan. Asalnya daro'a. Di pola ifta'ala. It daro'a. Lah kan berat. Oh gitu. Jadi it daro'a. Zakaro. Di pola ifta'ala. Iz zakaro. Iya. Zakaro. Iya gitu Bu. Oh iya. Kasih Ustaz. Ya, itu kilometer 50 Cikampek pada tuduh-tuduhan apa enggak itu? Iya gitu, biasa itu.